Pada saat ekonomi dunia itu melambat dan penuh ketidakpastian, obligasi itu menjadi instrumen investasi yang diincar banyak investor. Nah, emang obligasi itu apa aja ya? Jenis-jenis obligasi ada apa saja? Terus cara pembelinya bagaimana? Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang obligasi. Sebelum kami membahas tentang apa itu obligasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ferry Wijaya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Ariska Sakira Matondang sebagai pemateri kedua, Ayub Tambak sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian obligasi. Lihatnya nih, obligasi itu surat utang gitu. Misalnya nih, pemerintah lagi menawarkan obligasi, artinya pemerintah itu mengutang gitu ke masyarakat. Loh, kok pemerintah mengutang sih? Gini, ada kalanya nih pendapatan negara dari pajak dan non-pajak ataupun hibah itu nggak cukup gitu buat membiayai belanja negara. Nah, saat itu terjadi, negara tuh bisa menghimpun kekurangan dana tersebut dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat utang atau obligasi. Masyarakat yang aku maksud di sini tuh gak cuma perseorangan kayak kita saja, tapi termasuk institusi. Umumnya nih, pemerintah nawarin obligasi beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, ketika membeli obligasi yang dikeluarin oleh pemerintah, kita tuh akan dikasih kepastian. Kapan sih jatuh temponya? Kapan sih pemerintah bayar utangnya, beberapa imbal hasil atau berapa nilai retail per tahunnya yang kita dapat dari obligasi tersebut. Masa jatuh tempo ini berbeda-beda ya, mulai dari beberapa tahun sampai puluhan tahun. Imbal hasil yang ditawarkan pun juga berbeda-beda, tergantung masa jatuh tempo dan suku bunga Bank Indonesia tersebut. Retail yang bisa kita dapat dari obligasi sekitar dari 5% sampai 8% per tahunnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada apa sih jenis-jenis di dalam obligasi. Nah, sebelum kita melakukan jual beli, sebaiknya kita melakukan suatu janji obligasi yang dimana pembeli dan penjual obligasi. Nah, jenis-jenis obligasi bisa kita lihat dengan sistem bunganya, bisa kita lihat dengan hak opsi, bisa kita lihat dengan segi jaminannya. Jenis obligasi juga bisa kita lihat melalui segi nilai-nilai nominalnya. Lalu jenis obligasi bisa kita lihat dengan segi hitungan imbal hasil. Nah, di obligasi bisa dibedakan dengan obligasi dengan jaminan, maksudnya yang dimana ialah yang menggunakan jaminan suatu aktiva. Lalu yang kedua ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan itu obligasi yang dia tidak menggunakan suatu jaminan aktiva. Saya akan menjelaskan tentang membeli obligasi. Sebelum Anda membeli obligasi, Anda harus melewati 6 tahapan, yaitu yang pertama, membuka rekening. Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang mengenai pembelian dan penjualan obligasi. Tahap yang kedua yaitu pahami produk obligasi. Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk-beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi risiko yang terkandung maupun potensi keuntungannya. Yang ketiga, lakukan analisis. Analisis dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Yang keempat, memberi amanat beli. Setelah melalui analisis, Anda memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli.
Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Yang kelima, siapkan dana. Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai 1 miliar rupiah, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat berinvestasi dalam obligasi. Yang keenam, yang terakhir ialah penyelesaian pembayaran obligasi. Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka Anda sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut.